kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Safira Harwinur Aziza, kelas A1, Prodi Manajemen semester 3, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ekonomi Manajerial dosen pengampu Ibu Herlinda Maya Kumalasari SE MM yang membahas mengenai bisnis dan sistem moneter internasional. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini ada 5, yakni yang pertama, pengertian sistem moneter internasional, yang kedua, dana moneter internasional, yang ketiga, memahami neraca pembayaran, yang keempat, peran dan tujuan sistem moneter internasional, dan yang kelima, keuntungan dan kerugian IMF. Kalian ada yang tahu nggak apa itu sistem moneter internasional? Aku jelasin ya. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Dana Moneter Internasional atau IMF adalah lembaga sentral yang mewujudkan sistem moneter internasional dan mendorong ekspansi perdagangan dunia yang seimbang, mengurangi pembatasan perdagangan, nilai tukar yang stabil, ketidakseimbangan perdagangan yang minimal, menghindari devaluasi mata uang, dan koreksi neraca pembayaran. Tujuan IMF adalah untuk mencegah dan memperbaiki krisis keuangan internasional dengan mendorong negara-negara untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang sehat. Karena ukurannya, IMF juga menjadi forum diskusi kebijakan ekonomi global. Memahami neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau BOP adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari 2 sub neraca, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Berikut adalah komponen utama neraca pembayaran. Yang pertama, neraca barang atau perdagangan.
menunjukkan transaksi perdagangan antara negara termasuk impor dan ekspor. Yang kedua, transaksi modal dan finansial. Mencakup investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Fungsi neraca pembayaran meliputi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan terkait dengan neraca pembayaran. Yang kedua, melakukan perakiraan neraca pembayaran secara realistis. Dan yang terakhir, menyusun pilihan rekomendasi kebijakan terkait dengan neraca pembayaran. Peran dan tujuan sistem moneter internasional. Peran dan tujuan dari sistem moneter internasional yaitu untuk menciptakan sistem mata uang internasional yang stabil, menjamin stabilitas moneter bagi semua negara, menetapkan nilai standar mata uang internasional, serta aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sistem moneter internasional untuk mengatur mengendalikan nilai tukar mata uang yang telah disepakati oleh pemerintah masing-masing negara. Keuntungan dan kerugian IMF. Keuntungan IMF melibatkan bantuan keuangan kepada negara-negara anggotanya dalam krisis ekonomi, stabilisasi mata uang, dan pengembangan kapasitas institusional, serta IMF dapat turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Ia berfungsi sebagai dewan dan penasihat bagi negara-negara yang mencoba kebijakan ekonomi baru. IMF juga menerbitkan makalah tentang topik ekonomi baru, namun ada juga kritik terhadap IMF seperti kondisi-kondisi ketat yang dikenakan pada negara peminjam yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menimbulkan tekanan sosial. Untuk kerugian IMF mencakup ketidaksetujuan atas kebijakan struktural yang impos, pengaruh besar negara-negara besar dalam keputusan, dan kritik terhadap efektivitas bantuannya dalam mengatasi akar ekonomi. Beberapa menganggap IMF sebagai alat neoliberalisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya begitu singkat, tapi kenangannya yang sangat hebat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Semoga kalian tidak bosan melihat video saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.